penggunaan bilanya saya kan kalau Jawa mereka taruh di belakang. Sedangkan kita orang Sulawesi rata-rata taruh di depan. Lebih terlihat. Kita tidak suka munafik kalau orang Sulawesi toh. Terlihat bahwa ini loh, besi saya, ini saudara kembar saya. Kalau orang Jawa kan disembunyi. Karena pusaka itu kan tidak harus dikeluarkan. Karena ini pusaka kan menjadi benteng terakhir kita. Ketika kita terancam baru bisa keluar. Tia ibu Ratne itu natina nama laki Badi. Tia ako sisa laki nyo wasia karena ia mintu wasia saribatan tojen. Itu ungkapan dalam lontar. Salam budaya. Bagi orang-orang terdahulu, kepemilikan pusaka seperti keris, badik, dan lain sebagainya dipandang sebagai simbol status, kedudukan sosial, perlindungan, keberanian, dan keberkahan. Selain menjadi penanda prestise, pusaka juga dianggap menjadi objek yang memiliki kekuatan magis dan energi spiritual untuk melindungi pemiliknya. Namun bagaimana masyarakat modern saat ini memaknai kepemilikan dan keberadaan sebuah pusaka? Ikuti terus penelusuran kami di tradisi Anosor Kalumpuang. Zaman kerajaan itu, di istana-istana kerajaan, di Kalumpuang itu, memang tiap tahunnya itu, raja ini memanggil sebuah para karaeng yang ada untuk membawa pusakanya di Balak Lumpua untuk bersama-sama nyosor di situ. Itu dilakukan pada setiap Lebaran Idul Adha, seperti Sumbaya dengan para karaeng di situ yang melakukan nyosor ini, maka diberikan nama dengan istilah Alangiri Kalumpuang begitu. Artinya kenapa orang banyak mengatakan cerak, karena setiap mau dilangiri ini dicuci di Kalumpuang selalu potong kerbau. Kenapa potong kerbau? Karena kalau kambing atau ayam saja dipotong tidak cukup dimakan orang banyak, tamu-tamu yang datang. Begini, karena kan ini orang banyak, tidak mungkin kambing yang dipotong, kan tidak cukup untuk dimakan di situ. Maka raja membeli kerbau baru dipotong, baru itu sama-sama dimakan di sana supaya bisa cukup. Begitu logikanya, seperti itu. Jadi kalau Alangiri ini ada memang kriteria pusaka tertentu, seperti Alangiri itu seperti Sudanga, keris Idain de Tamat Cina, Tamat Dakaya, Ibu Le apa yang ada di Istana Balak Lumpua itu. Jadi makanya diberi nama dengan istilah Alangiri. Karena ketika itu Alangiri Kalumpuang yang ada di Museum Balak Lumpua, raja ini mengundang semua raja-raja di Nusantara untuk datang menyaksikan Bapak. Yang kedua, itu istilah kalau orang Jawa dibilang kodamnya. Kalau kita orang Makassar pakamina. Ketika kita sering menyosor barang tersebut, pusaka tersebut, maka dengan sendirinya itu dia tenang juga di situ. Secara lahiriah dibersihkan secara fisik, akan tetapi secara batiniahnya juga ini pakaminya juga merasa senang ketika barang pusaka ini dibersihkan. Pada besi. Kemudian diikuti oleh seluruh yang kita ini di komunitas pemerhati ini, kenapa dinamakan Anyosoro? Karena kita ini orang Makassar merasa kasih pali untuk menyamai namanya yang raja punya, begitu saking menghargainya itu. Maka kita ini masyarakat biasa, artinya yang bahasa sederhana saja Anyosoro. Sebenarnya itu hanya contoh, tapi kalau kita mau
Sebenarnya biar kita sendiri bisa. Acara Kalumpuangnya sudah jelas, dia tiap tahun harus jatuhnya di 10 Zulhijjah, Lebaran Haji, Idul Adha. Itu selalu kalau acara Kalumpuang di Goa. Cuma kalau kami ini kan harus pakai hari-hari ini. Cuma caranya yang harus kita perlihatkan. Mencuci pusaka itu tidak seperti biasa-biasa saja, ambil jeruk. Tapi ada ritual. Karena orang bilang, apalah ising kiro ripatana para sanga. Tradisi bukanlah sesuatu yang statis. Mereka berkembang seiring waktu, beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan. Namun di balik perubahan tersebut, tradisi tetap memegang esensi yang tak ternilai. Mereka terus hidup melalui orang-orang yang mewarisinya. Seperti yang diungkapkan Khalil Gibran, tradisi bukanlah penyimpanan abu, tetapi bagai api yang terpelihara. Mungkin yang berbeda dari sisi ritualnya, kalau yang dulu kan terlalu kental dengan kita katakan kearifan lokal. Kalau yang sekarang kan kita sudah dibungkus dengan agak sedikit agamais. Jadi itulah yang membedakan. Kalau dulu kan betul-betul ritus yang berbasis kearifan lokal. Tidak ada agama di situ yang mengikat. Sekarang ada, ya betul. Iya, itu yang membedakan. Tujuan doanya juga kan berbeda. Kalau dulu kita doa kita itu memang betul-betul doa untuk besi. Kalau di Jawa mereka lebih banyak menggunakan kemenyan, dupa. Kalau kita kan banyak sajian-sajian yang kita kayak pisang, beras. Ya, itu yang berbeda sebenarnya. Kemudian dari sisi membaca bilah dan anusoroknya berbeda. Teman-teman di Jawa itu mereka masih ada ritual terakhirnya itu dihitamkan itu bilahnya, ditutup dengan semacam larutan kimia supaya tidak kelihatan itu bajahnya jadi hitam. Tapi kita Makassar di Sulawesi tidak pakai itu. Kita betul-betul memunculkan pamor
kalau mereka menghilangkan pamor. Nah, itu berbeda. Kalau teman-teman yang di Jawa, khususnya Melayu juga seperti itu. Tapi kalau kita di Sulawesi Selatan, memang kita mau tampil tegas. Secara nyata bahwa ini besi loh, ini pamornya begini, ini racunnya begini. Itu kalau kita. Penggunaan bilanya saya kan kalau Jawa mereka taruh di belakang. Sedangkan kita orang Sulawesi rata-rata taruh di depan. Lebih terlihat. Kita tidak suka munafik kalau orang Sulawesi itu. Terlihat bahwa ini loh, besi saya, ini saudara kembar saya. Kalau orang Jawa kan disembunyi. Selain dari tradisi An-Nusr, hal yang serupa juga terdapat di wilayah Jawa. Dalam bahasa Jawa, tradisi ini disebut jamasan. Ini adalah salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ritual ini dilakukan bertepatan dengan masuknya bulan Suro atau Muharram. Orang Jawa melihat benda pusaka sebagai visualisasi dari seorang laki-laki yang artinya imam atau pemimpin. Jamasan pusaka di Pura Mangkunagaran merupakan tradisi merawat atau mematri warisan dari para leluhur. Bagi masyarakat Jawa, pusaka merupakan sebuah benda yang memiliki falsafah kehidupan, kearifan, sumber inspirasi, dan motivasi kehidupan. Bagi pemerhati budaya itu, pusaka itulah benda yang sangat disakralkan. Pusaka ini dibawa pun hari-hari tertentu. Nanti hari-hari kebudayaan dibawa. Karena pusaka itu kan tidak harus dikeluarkan. Karena ini pusaka kan menjadi benteng terakhir kita. Ketika kita terancam baru bisa keluar. Simbol saja sebagai laki-laki bahwasanya nak ini burak. Dan kami memang sebenarnya kita takut nanti tergerus dengan budaya-budaya dari luar. Inilah yang sebenarnya budaya yang kami mau kenalkan ke ini, yang paling utama kaum milenial. Budaya kita di Sulawesi Selatan ini saya rasa kaya, betul-betul kaya. Untuk saya sebagai kaum milenial, saya merasa gimana ya, apalagi mungkin saya merantau di Jakarta kan. Saya lihat acara-acara yang seperti begini, saya rasa harus betul-betul diturunkan kembali ke kaum milenial, khususnya anak-anak muda, supaya pelestarian untuk budaya kita itu regenerasinya masih tetap ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi kalau minat saya rasa justru sekarang lagi bangkitnya kembali nih minat kita sekarang, peminat budaya sekarang lagi bangkit kembali. Bayangkan kita di Sulawesi Selatan saja itu mungkin sudah hampir 80-an komunitas pemerhati pusaka. Kita hanya menjalankan saja kebiasaan leluhur. Jangan sampai punah, itu saja. Selain daripada ini, kan ajang silaturahim. Kegiatan budaya itu hanya jembatan. Tapi yang lebih kita silaturahmi. Selain dari Sulawesi itu tidak ada dari Kalimantan juga datang, dari Sumatera datang. Mereka tidak diundang, tapi mereka cinta budaya, dia datang. Melalui pencucian benda pusaka tersebut, para pencinta, komunitas, dan pemerhati pusaka ini, mereka menjadikan jembatan untuk meneruskan nilai-nilai dan pengetahuan tentang pusaka hingga identitas budaya dapat terjaga dengan baik agar memperkuat ikatan antar sejarah, spiritualitas, dan warisan leluhur. Bagaimana kita menghargai karya leluhur yang sampai saat ini masih kita diberi tanggung jawab untuk jaga. Sebenarnya itu esensi dasarnya. Jadi bagaimana kita memberikan penghormatan kepada orang dahulu, karena itu kan mesti dibuat dengan ritus, dengan doa, dengan syair. Banyak ritual yang dia harus lalui ketika ditempa sebuah bilah. Tidak sama sekarang. Nah, itulah makanya kita memberikan penghormatan kepada orang-orang terdahulu kita, bahwa luar biasanya itu mesti ditempa sampai masih ada bertahan sampai sekarang. Itulah kita jaga amanahnya supaya tetap terjaga bersih kesuciannya. Kalau orang pegunungan, mereka lebih cenderung ke yang senjata panjang, kayak alameng,
kalewang-kalewang bahasanya. Kalau parang-parang ya sudah. Kalau kita orang dataran rendah di bawah, kita lebih fokus ke yang pendek, badik-badik. Toh. Makanya kalau di pegunungan itu sangat jarang kita temui model-model badik yang bervariasi. Tapi kalau di dataran rendah di bawah kan ada macam-macam, ada badik Makassar, ada badik Bugis, ada badik Mandar, ada badik Lu. Tapi ketika kita naik ke dataran tinggi, sangat jarang kita dapat aneka badik. Yang banyak itu justru aneka kalewang atau parang istilahnya. Badik, sele, dan lain-lain itu seperti itu bukan suatu kayak senjata yang harus kita pergunakan kalau gimana-gimana. Bukan, sebenarnya itu adalah simbol ciri khas dari kita, dari suku Bugis Makassar. Kecintaan saya untuk benda-benda pusaka, ada tradisi dari suku Bugis Makassar, itu kayak sudah mendarah daging. Jadi menjadi lifestyle untuk saya kayaknya. Adat budaya dan kultur kita di Sulawesi Selatan ini saya betul-betul banggakan karena betul-betul kaya dengan budaya, adat tradisi, dan itu saya rasa masih bisa dipakai, diaplikasikan di kehidupan kaum milenial yang sekarang begitu. Ketika mau dilaksanakan Nosoro ini atau Langiri, maka dulu kan istilahnya pinati, itu mempersiapkan apa-apa di situ, makanan-makanan. Ya supaya makanan-makanan ini untuk disediakan kepada fakir miskin dengan kaum duafa. Begitu, makanya kita orang Makassar itu dilengkapi dengan kadoma singkulu, artinya lauknya itu tumpi-tumpi, ada lapak-lapak makanannya itu dibagi sebenarnya. Itu bagian dari syarat. Bagian sebagai syarat begitu. Masuknya itu seperti kadoma singkul itu supaya na singkul lagi balaya, diisyaratkan supaya na singkul lagi balaya. Seperti ini, kadoma singkul. Kalau ini tumpi-tumpi, dari ikan yang dicincang sampai halus, baru digoreng, disepuh dengan putih telur. Ini juga segitiga. Orang Makassar dimaknai 3 dalam 1. Setiap manusia itu memang wujudnya 1, tapi 3 di dalamnya. Lapak-lapak ini kan, supaya na lapak ini sumpah dengan balai, na songkokan i balai ya. Songko balai istilahnya kalau dalam bahasa Makassar. Bikin umba-umba, sarak na solana na mau naik, begitu. Sama kue lapis sih, na solana na lapis dale, nah itu diisyaratkan seperti itu. Sebenarnya ini untuk lebih banyak harus disedekahkan. Salah satu syarat itu kan seperti kami lakukan tadi. Tadi pagi itu kan kami barasanji, itu proses awal. Setelah itu pada Jumat kita apa nonjekne, dingin-dingin. Supaya ini alam ini dia mendukung. Nipale kinjo naung barakan karena Allah. Kita minta kepada Tuhan, ya Tuhan, restuilah keinginan kuat ini karena kami hanya menjaga budaya kami, itu saja. Baru masuk ritual. Dan itulah proses yang sebenarnya. Di balik tradisi An-Nosoro, kita menemukan makna dan profesi yang dijalankan dalam penghormatan terhadap benda-benda pusaka yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi. Pencucian benda pusaka memiliki arti mendalam untuk menjaga dan memperkuat hubungan antara pemilik dan entitas spiritualnya. Tradisi ini juga memperlihatkan penghargaan yang tinggi terhadap warisan budaya dan nilai yang terkandung dalam benda-benda pusaka tersebut. Pusaka itu jangan sekali-sekali dikeluarkan. Hanya hal-hal yang tertentu bisa keluar.
Karena bukan benda tajam. Pusaka itu sebenarnya kalau kita mau pakai kriteria, anggaplah dia seorang raja atau bate anak karaeng. Mungkin speaknya dia lebih pada keris. Tapi bukan berarti kita tidak mau juga memiliki yang namanya badik. Tetap ada. Memang dalam ungkapan ada. Tia ibu ratne itu punatina nama laki badik. Tia aku sisa laki jo wasia karena ia bintu wasia saribatan tojen. Itu ungkapan dalam lontar. Dulu kan memang peruntukannya untuk perang. Kalau kita kan sekarang hanya memang betul-betul keindahan yang kita harapkan untuk kita lihat, kita nikmati. Bukan untuk sesuatu yang lain lagi. Kalau Tepat bahasanya ketika dikatakan pencinta dan pengikut. betul sekali. Cuma esensinya saja cara kita memahaminya. Iya. Silakan bagi yang memahami secara spiritual, yang memahami secara seni, silakan. Itulah uniknya pemerhati. Semua masuk. Semua masuk. Setiap barang yang disakralkan itu dengan sendirinya kodam ini masuk. Kalau kita orang Makassar dibilang pakami dan tamai. Kenapa selalu mau dibersihkan ini? Kalau bersih ini maka dia juga senang tinggal di situ. Sama halnya kita, kalau rumah tidak bersih di situ banyak sampah apa, di situ kan alam mantang. Dan ada juga memang orang-orang tertentu. Ketika dipasang penghulu masuk itu istilahnya digala-gala itu dia sudah masukkan di situ pakami atau kodamnya. Makanya saya sering katakan itu bahwa mengukur sukatan badik itu harus sesuai dengan pemegangnya. Karena kalau tidak ada pengaruh di sini. Artinya barang ini bisa menjadi lawang pada si pemegangnya dan bisa juga menjadi teman begitu. Maka saya selalu mengatakan itu bahwa badik itu sebagai propaganda pada pemegangnya itu karena kita laki-laki. Kurang tulang rusuk kita di sebelah kiri dan juga dia sebagai kembar nyawa. Kenapa dikatakan kembar nyawa? Ketika kita berjalan di kegelapan, lantas kita merasa was-was dengan tidak memakai badik, tapi setelah menyelipkan badik di pinggang itu, maka dengan sini merasa berani untuk melewati di kegelapan. Dan paling penting, melestarikan itu kan suatu kewajiban sebenarnya. Pada prinsipnya, mari kita jaga silaturahmi ini. Mari kita rawat kebersamaan ini. Karena itu yang paling utama. Karena kalau saya sendiri yang melestarikan, tidak ada apa-apanya. Kalau kita sama-sama, wah luar biasa, pasti ganggunya lebih. Apalagi mitologi bumi Sulawesi yang luar biasa ini. Saya sangat apresiasi. Dari dulu sampai sekarang terus kajian-kajian sejarahnya yang tidak pernah ini. Saya minta terima kasih. Terus menyebarkan hal-hal yang baik. Baik dengan kegiatan budaya dan kegiatan apapun itu. Orang dulu ketika mereka menempa sebilah badik misalnya, itu dia butuh waktu minimal 40 hari untuk menempa. Setiap hari itu dia lantunkan doa. Setiap hari dia lantunkan doa sampai 40 hari. Sebelum menempa, dia harus menyucikan diri dulu dari semua pengaruh-pengaruh duniawi. Baru dia bisa menghasilkan karya seni yang luar biasa. Di balik magis bilah pusaka, tersembunyi kerumitan dan ketelitian yang menggabungkan seni, simbolisme, dan keajaiban di setiap tempaannya. Tiap lekuknya menggambarkan sebuah karya yang menceritakan kebijaksanaan dan kekuatan yang abadi. Namun penelusuran kali ini belum selesai. Kami akan membawa Anda melihat lebih dekat pada proses penempaan pusaka di salah satu pandai besi di tanah Sulawesi. Nantikan video berikutnya. Sampai jumpa dan salam budaya.